Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Q, apa kabar? Walaupun musim hujan, semoga Sobat Q sehat selalu ya. Ada yang tahu nggak sekarang saya sedang ada di mana? Ya, benar, sekarang saya berada di salah satu wilayah kerja BKK Bandung, yaitu wilayah kerja Pelabuhan Ratu. Di episode podcast ini kita akan membahas penyakit-penyakit apa saja yang biasanya muncul saat musim hujan. Biasanya kan kita taunya ada demam berdarah, diare. Nah, sekarang kita akan membahas tentang leptospirosis, di mana leptospirosis ini adalah penyakit yang biasanya muncul juga saat musim hujan. Nah, penyakit ini juga diawasi tentunya oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan, biasanya di pintu masuk negara seperti di pelabuhan-pelabuhan. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dadah! Selamat datang kembali di podcast Obras Sekat, obrolan santai kesehatan kekarantinaan. Bersama saya Eva Litnawati, siap menemani Sobat Q. Dan di sini juga sudah hadir narasumber kita di episode ketiga. Nah, di sini kita akan membahas apa itu penyakit leptospirosis. Karena sekarang sedang musim hujan, untuk penyakit yang sering muncul saat musim hujan ini biasanya kan demam berdarah, terus juga ada diare. Nah, ada satu penyakit yang sebenarnya ini menjadi pengawasan BKK Bandung karena ini bahayanya cukup lumayan ya Sobat Q, bisa menyebabkan kematian. Nah Sobat Q, sekarang di sebelah saya ada narasumber yang sangat spesial. Selamat datang kepada Ibu Marlia Santi SKM sebagai Koordinator Wilayah Kerja Pelabuhan Ratu dan Dr. David Sampurasun. Ampes. Kumaha domang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung di podcast ini ya Bu ya. Mungkin dari Sobat Q ada yang belum tahu nih Wilker Pelara itu mungkin di mana, terus mungkin bisa diceritakan profilnya seperti apa untuk Wilker Pelara ini. Oke. Jadi Wilker Pelabuhan Ratu ini merupakan salah satu wilayah kerja Balai Karantina Kesehatan Bandung dengan lokasi kalau dibandingkan dengan Wilker yang lain merupakan Wilker yang lokasinya paling jauh. Iya, gitu, dengan jalannya juga ya lumayan. Ciri khasnya sendiri, punya jalan yang meliuk-liuk. Itu ditempuh dengan sekitar 5-6 jam jarak dari kantor induk ke Wilker Pelabuhan Ratu. Itu kalau dari sisi jarak ya. Dan di Wilker Pelabuhan Ratu ini kita punya ada 10 personel. Ada 10 itu terdiri dari 2 PNS, betul, 1 lagi P3K, 3 PPN PN, 4 lagi outsourcing, tenaga outsourcing. Nah, dari 10 itu dia ada 1 tenaga dokter, ini kebetulan di sebelah saya, Dr. David, Paling ganteng ya. iya, di antara kita maksudnya. Terus lagi ada 2 perawat, 1 japung entomologi dan 1 lagi japung epidemiologi. Oh, oke. Ibu sebagai entomolog ya? Entomolog, betul. Boleh tahu mungkin Sobat Q, entomolog itu apa ya Bu? Ya, entomolog itu adalah salah satu jabatan fungsional yang di dalamnya itu dia bertugas ya, mempunyai pekerjaan untuk mendeteksi, menemukan gitu ya, terus menyelidiki faktor yang berhubungan dengan penyakit tular vektor. Vektor itu mungkin seperti binatang ya? Yang menularkan penyakit. Oh, jadi nanti Ibu tuh membedah binatang-binatang seperti itu ya? Atau gimana Bu? Kalau membedah beda juga lagi, ya? Beda lagi ya. Maksudnya kan ada vektor penyakit itu yang tidak secara langsung menularkan ke manusia ya. Ada satu vektor yang menjadi perantara itu gitu. Nah, salah satunya yang sekarang mungkin kalau di musim hujan ini
Ya langsung aja nih ya, yang musim hujan sekarang kan musim nih. Bisa dulu zaman di perkotaan suka dibahas nih banyak kegiatan yang perlu diwaspadai adalah penyakit leptospira gitu. Kalau di kota perkotaan dulu gitu. Ya atau demam berdarah gitu kan. Nah itu faktornya nyamuknya. Kalau lepto mungkin tikusnya. Nah itu bagiannya sih. Itu ya Sobat Q. Oke. Untuk di Pelabuhan Ratu ini mungkin saat musim hujan, apakah ada penemuan kasus terbaru nih dari Pelabuhan Ratu yang mungkin sekarang tuh sedang lagi naik-naiknya nih karena musim hujan, tapi mungkin dari warga-warga Pelabuhan Ratunya juga banyak yang terkena gitu untuk penyakit. Kalau dari di Pelabuhan Ratu terutama wilayah kerja kami ya, karena wilayah kerja Wilker itu berbeda dengan wilayah kerjanya di puskesmas atau terutama yang terlihat adalah puskesmas. Kita kalau Wilker itu kan daerahnya hanya terbatas di daerah perimeternya sekitar pelabuhan. Jadi itu lebih kecil lagi gitu wilayahnya. Bukan kebetulan kita ada kegiatan setiap bulan untuk pemasangan perangkap tikus dan ditemukan dari mulai tahun 2021 kita sudah menemukan ditemukan positif leptospira di ginjal tikus. Tikus yang kita tangkap itu kita bedah terlebih dahulu, ginjalnya kita periksa dengan PCR dan menemukan positif leptospira. Berarti itu tikusnya yang ada di dermaga ya? Hanya di pelabuhan aja ya, nggak sampai ke yang kita survei hanya di daerah pelabuhan aja. Mungkin boleh disebutkan tikus-tikus yang misalnya dari berapa jumlahnya yang ditemukan positifnya itu ada berapa ya Bu? Itu secara jumlahnya tuh banyak ya, tapi terakhir aja yang kemarin bulan Oktober itu ada 24 yang kita tangkap tikusnya. Ada 8 ya kalau nggak salah. Saya catatannya nggak. Iya ada, di sana saya sambil buka lagi datanya yang lebih ini. Tapi kita sudah ada datanya dari mulai tahun 2021 sampai 2004 ini. Gitu. Oke. Nah apakah dari yang tadi positif itu juga sampai ke daerah penduduk sekitarnya ada yang sampai terkena juga penyakit leptospira itu? Nah kita pertamanya gini, kita kan penemuan kasusnya di leptospiranya itu positif leptospira adanya di tikus, karena kita akhirnya kolaborasi dengan di intern kita dulu ya. Akhirnya kita dari mulai epidemiologi kita telusuri apakah mungkin ini yang di tikusnya sudah ada, mungkin nggak di manusianya. Pasti ada. Menurut teori kan ada dari 3 positif di tikus, leptospira positif di tikus, pasti ada 1 kasus di manusianya. Setelah itu kita screening ke manusianya dengan melihat gejalanya gitu kan. Nah, dengan diperiksa juga darah, diambil sampel darahnya dengan secara rapid pakai tes rapid gitu. Ada kemarin terakhir itu bulan Oktober kemarin. Oktober ya dok? Betul ya? Oktober ya? Betul. Oktober itu kita screening terhadap 59 orang yang berada di dermaga. Ada 4 yang positif RDT-nya ya, gitu. Dengan ada beberapa gejala yang khas dari leptospirosis. Mungkin nanti dokter David yang bisa menerangkan lebih jauh tentang gejala klinisnya untuk leptospirosis seperti apa. Oh, jadi memang untuk penemuan kasus leptospira di Pelabuhan Ratu ini lumayan aktif ya Bu ya? Iya, kita melakukan per 40 hari sekali. Jadi mungkin sekitar 9 kali lah 1 tahun. Oh, banyak juga ya. Untuk penyakit leptospirosis ini apa sih dok penyebabnya, mungkin bisa disebutkan untuk Sobat Q? Baik, Ibu Eva. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang leptospirosis. Sobat Q sekalian, leptospirosis itu sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu sendiri adalah leptospira. Bakteri ya. Kemudian penyakit ini disebarkan melalui vektor, di mana vektornya yang kita kenal di Indonesia itu adalah tikus.
Sebetulnya untuk Leptospira sendiri bisa disebarkan melalui berbagai jenis mamalia. Secara sejarah dia pertama kali ditemukannya di tikus gitu. Nah, oleh karena itu tikus menjadi reservoir utama dan kebetulan di Indonesia pun begitu. Tikus adalah reservoir utama untuk penyakit leptospirosis ya gitu. Atau faktor utama dari bakteri Leptospira. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk gejalanya sendiri seperti yang tadi Ibu Eva tanyakan kepada saya, gejalanya itu bervariasi. Dari mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, berbagai teori sudah mengemukakan itu. Hanya saja kalau untuk halayak yang harus diketahui itu adalah gejala-gejala yang umumnya ditemukan di lapangan. Gejalanya itu sendiri yang paling sering muncul itu adalah tidak fit badannya biasanya. Kemudian disertai dengan kuning pada area kelopak mata, bagian putih kelopak mata terutama, dan juga ada nyeri betis, itu untuk yang khasnya. Secara teori sendiri, gejala utamanya itu adalah nyeri betis, tetapi berdasarkan kemarin kita penemuan di lapangan ya Bu ya. Yeah. Justru kebanyakan orang itu selain nyeri betis, dia mengeluh badannya tidak fit dan ada kuning di area bola matanya, bagian putih bola mata. Seperti apa ya, pasien hepatitis gitu ya dok? Atau kurang lebih seperti itu, warnanya mirip-mirip. Hanya saja dia tidak lebih kuning dibandingkan yang penyakit hepatitis. Nah, kemudian juga kadang-kadang orangnya itu sering tumpang tindih penyakit ini tuh. Nah, akan tetapi apabila ditemukan gejala yang seperti tadi, mungkin bagi halayak bisa segera untuk berobat ke fasilitas kesehatan agar tidak khawatir duluan ya. Untuk dipastikan dulu apakah betul yang dia derita itu leptospirosis atau mungkin penyakit lainnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tinggal di wilayah yang beresiko untuk leptospirosis, seperti contohnya kami di dermaga ya Bu ya, di dermaga tempat pelelangan ikan, nelayan. Nah itu kan beresiko ya. Nah kalau dia ketemu kuning, mungkin kita curigai dulu sebagai leptospirosis. Nah nanti biarkan RDT dan laboratorium yang memastikan. Kira-kira seperti itu Bu. Oh, jadi berarti nelayan tuh boleh untuk berobat datang ke BKK Bandung juga atau gimana? Atau misalnya tetap dirujuk, dok? Oh ya, nah kalau untuk Balai Karantina Kesehatan itu sendiri, biasanya kami rutin, seperti yang Bu Mary ceritakan ya Bu ya, rutin melaksanakan pemeriksaan kepada ABK, ya, dan itu memang sudah tugas kami. Nah, dan kami juga sering melaksanakan screening kesehatan bagi warga area sekitar yang di daerah pelabuhan. Nah, untuk berobatnya itu sendiri, apabila ada gejala seperti tadi, kami menyarankannya untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sesuai dengan, kalau dia punya asuransi, misalnya BPJS atau kartu KIS, silahkan dipergunakan. Agar bisa meringankan biaya juga ya. Kemudian kalau dia tidak memiliki asuransi, dia boleh datang ke klinik atau fasilitas kesehatan milik swasta untuk menentukan dulu, yang penting itu dulu. Oh, jadi gitu. Selain tadi pengobatan juga aktifnya mungkin lebih ke screening, terus pemasangan itu ya Bu, perangkap tikus. Iya. Nah, jadi saya menambahkan sedikitnya. Jadi ini kenapa di sana itu banyak ditemukan tikus terutama dulu ya, tikusnya dulu. Karena kan mungkin kan kok di pelabuhan ini nggak ada, itu tidak semua pelabuhan atau tidak semua daerah bisa banyak tikus, karena di situ salah satunya adalah lingkungan yang mendukung di situ, karena di dermaga itu ada tempat pelelangan ikan. Nah, dengan banyak tumpukan barang gitu kan ya. Oh, jadi dengan tempat tinggal tikus ya. Itu. Jadi, tapi apakah semua tikus itu kalau misalnya tikus ini ada bakteri leptonya, itu juga akan menular ke tikus yang lainnya? Ke tikus lainnya? Iya. Enggak ya dok. Penularan dari tikus ke tikus. Kalau dari tikus ke tikus secara teori saya belum pernah menemukan itu. Tetapi kalau dari lingkungan yang misalnya tikus ini dia ada di lingkungan yang beresiko ya Bu ya, dan airnya sudah terpapar nih misalnya. Nah itu bisa jadi tikusnya terbawa sakit. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sekarang berarti penularannya dari tikus ke manusia. Melalui apa tuh ya dok menularnya itu? Kalau untuk penularan sendiri saat ini secara teori dan di lapangan itu melalui air kencing. Air kencing tikus. Iya, air kencing tikus. Nah, dia misalnya langsung ataupun secara tidak langsung, misalnya dia bercampur dulu dengan air di sekitar dermaga. Misalnya kalau di pelabuhan, di tempat pelelangan ikan ya Bu, ya, dia sudah bercampur dengan air-air kotor dari got dan
darah ikan dan lain sebagainya, kemudian dia kena ke bagian tubuh manusia yang terbuka tuh seperti ini, misalnya luka di kaki. Nah, air yang tadi mengenai kaki, masuklah bakteri Leptospira itu ke dalam darah. Nah, nanti dia akan menjangkiti orang yang terkena tersebut dan terjadilah leptospirosis. Kira-kira seperti itu kalau perjalanan secara singkat. Nah, kalau kayak gitu karena misalnya dari air menggenang ada urin tikus nih, terus itu kan di tempat ikan ya. Gimana kalau misalnya memang ada ikan yang tergeletak di air kayak gitu tuh, apakah jadi nanti kita makan ikan itu jadi kena lepto juga atau gimana? Enggak. Enggak ya. Enggak, dengan pemanasan dan pemasakan itu udah mati bakteri. Oke, sudah mati. Berarti kalau misalnya makan sushi, sushi kan mentah. Nah, Sobat itu. Nih. Makanya kalau makan sushi mesti hati-hati kali ya ikannya tuh dari mana. Betul. Oke. Baik, jadi tadi secara penularannya dari tikus ke manusia lewat urin ya. Kalau Urin misalnya ada luka, tapi kalau misalnya kakinya nggak ada luka aman ya dok? Nah, tetap pencegahan harus diutamakan. Oh, Karena Cuci tangan ya dok. ya betul. Sebagaimana kita tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan untuk leptospirosis ini sendiri, yang berat itu bukan ketika terjadinya, tetapi paskanya. Ini bisa merugikan yang bersangkutan sendiri yang sakit dan juga negara kalau bisa dibiarkan. Karena leptospirosis itu bisa menimbulkan banyak komplikasi ya Bu. Di antaranya tuh gagal ginjal. Nah, itu kalau misalkan orang yang sudah kena gagal ginjal, kemudian dia harus cuci darah ya Bu ya. Apalagi mungkin dia memiliki asuransi milik pemerintah seperti BPJS. Dia mungkin ditanggung misalnya, tetapi dia akan terhambat aktivitasnya. Nah, atau misalnya gagal gangguan sampai ke otak gitu komplikasinya ya, itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran, jadi dia tidak produktif untuk bekerja ya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Dan pencegahannya sendiri salah satunya sih dengan menerapkan PHBS ya Bu ya. Nah, PHBS gitu, ya. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Kira-kira Jadi mungkin seperti kalau kayak dulu penyakit kayak malaria gitu ya, seperti malaria dulu, berapa kerugian dari sisi ekonomi yang bisa dihitung kalau misalnya satu orang yang sakit karena penyakit malaria. Sama laptop juga seperti itu. Kalau hitung-hitungan kerugian ekonomi ya, dengan tadi perjalanannya sakitnya dia gitu kan, apalagi harus sampai dirawat cuci darah segala macam gitu. Iya. Selain dari PHBS itu mungkin ada pencegahan lain, mungkin dari sanitasi lingkungan, karena kalau misalnya masih ada tikus, tempat tinggal tikus tuh mungkin kemungkinan resikonya tuh masih ada ya, mungkin untuk pencegahan dari sebenarnya secara teori supaya tidak ada tikus itu gitu ya, minimal tikusnya bisa ditekan, kepadatannya itu ditiadakannya bahan makanannya dia. Satunya itu menurut teori. Jadi tidak menyimpan makanan, terutama apalagi sampah di malam hari kalau di rumah ya seperti itulah, mau di dermaga atau di manapun lokasinya, tetap tidak boleh menyimpan sampah malam, terutama karena kehidupannya si tikus itu kan malam, dia keluar malam, pasti dia mencari-cari makan. Jadi di-cut lah bahasa gitunya, di-cut atau diputus makannya dia, bahan-bahan makannya dia, itu sudah bisa menekan salah satunya itu. Yang kedua, tiadakan tempat dia untuk berkembang biak, tempat untuk dia hidup, maksudnya tempat tinggalnya dia. Jadi dua aja itu, tempat tinggal dia sama makanan. Itu akan menekan tikus gitu. Tapi kalau misalnya saya mau cari cepat aja dikasih racun tikusnya gitu, boleh nggak sih Bu sebenarnya untuk racun tikus? Bisa aja, cuma penggunaannya harus dilihat dulu di mana dulu gitu. Karena kalau racun tikus biasanya ada racun tikusnya, kalau sekarang dia makan di sini, dia nggak akan mati di situ. Dia akan nyari tempat kemana gitu kan, ke sarangnya atau kemana. Nah, nanti kita bisa menemukan. Nanti akhirnya apa yang timbul lagi berikutnya, masalah lagi, bau kan. Nah itu mungkin kalau di skala rumah gitu bisa aja. Tapi kalau kayak ruang tempat terbuka seperti itu, apalagi dengan banyaknya pedagang ikan gitu, wah itu risikonya terlalu besar. Jadi sebaiknya jangan menggunakan racun ya kalau untuk di daerah pelabuhan, tapi kalau di rumah mungkin bisa aja ya. gitu. Oke, mungkin selain itu mungkin apalagi ya Bu pencegahan yang bisa dilakukan? Ya salah satunya itu ya, dimodifikasi lingkungannya, ditutup jalur dia masuk.
misalnya kalau di rumah ya, kalau di rumah menutup semua akses yang bisa masuk tikus. Salah satunya lubang angin atau lubang angin yang berhubungan dengan ada pohon misalnya di luar gitu kan, dia ada tipe tikus yang bisa dia melompat gitu kan, tipe yang melompat dia bisa masuk ke rumah kita. Atau juga menyimpan barang-barang itu, nah itu harus dicek per berapa 2 minggu sekali lah minimal, apakah ada jadi tempat sarang tikus atau tidak gitu. Terus di pembuangan air limbah, liur-liur itu, nah itu harus ditutup pakai kawat besi gitu ya, biar dia nggak masuk gitu. Jalur-jalur dia masuk ke rumah kita, ke lingkungan kita itu harus diitukan. Dan tidak ada sampah, terus tidak ada tempat yang untuk berkembang biaknya dia. Salah satunya itu aja. Iya, karena tikus tuh sekali berkembang biak banyak ya Bu iya. ya. Oke. Bedanya gini, bisa kita ngegambarinnya kalau di musim ini ya, di rumah zaman dulu tuh, di rumah di pedesaan gitu kan, biasa habis panen nyimpen banyak padi di dalam lumbung, wah tiba-tiba di atap itu banyak tikus. Kenapa banyak tikus? Ya karena ada persediaan makanannya. Kalau sudah musim ceklik gitu ya, nggak ada makanan, nggak ada itu. Oke. Apalagi kalau musim hujan tuh kan sampah-sampah ya. Nah, jadi makanan juga buat mereka. Makanannya dia, apalagi kayak di TPI gitu kan, udah salurannya mampet misalnya, terus si perilaku masyarakatnya yang tidak membuang sampah sembarangan aja, bahan sisa ikan atau apa, wah itu seneng banget. Makanya tikus yang ditemukan juga tikusnya besar-besar ya. Kucing juga sampai nggak mau makan tikusnya. Nah betul, takut mereka. Iya. Oke. Kembali ke Dokter David ya. Tadi setelah penularannya itu kan misalnya terkena nih, mungkin masa inkubasinya Dok untuk terjadinya penyakit ini tuh berapa lama? Terus nanti setelah terkena lepto ini mungkin pengobatannya minum antibiotik karena bakteri ya, itu tuh juga berapa lama? Apakah nanti setelah minum antibiotik ada pemeriksaan lagi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Dok. Oke. Kalau untuk masa inkubasinya sendiri itu bervariasi dari berbagai macam teori yang saya baca. Kan tetapi kemarin kami di lapangan itu rata-rata ya sekitar 10 sampai 14 hari atau kurang lebih 2 minggu, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi apabila dia obatnya kan dikasih antibiotik ya. Nah, antibiotik itu untuk durasi pemakaiannya juga bermacam-macam dari teori yang saya dapatkan. Tetapi hampir rata-rata teori-teori tersebut menyebutkan 2 minggu juga, 10 hari sampai 14 hari. Nah, untuk antibiotik yang diberikan itu diantaranya kalau dari nama jenis obatnya ya, itu adalah doxycycline atau amoxicillin dengan dosis yang sesuai pemakaian atau anjuran dari dokter itu sendiri. Nah, iya, harus sesuai anjuran dokter ya Sobat Q, nggak boleh sembarangan, jangan mendiagnosa diri sendiri gitu kan biasanya. Apalagi kalau antibiotik ini sebagaimana kita tahu penggunaannya kan seringkali orang beli bebas, tidak dihabiskan, itu sangat berbahaya. Apabila tidak dihabiskan kan nanti resisten ya terhadap bakterinya gitu. Si bakterinya bisa bertahan terhadap antibiotik itu maksudnya ya. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu ya obatnya nanti mungkin akan sulit lagi. Nah, kemudian setelah meminum antibiotik tadi ya, dia apa yang harus dilakukan? Nah, dia harus kontrol lagi. Nah, nanti dokternya akan memutuskan apakah perlu dilakukan pengecekan lanjutan atau tidak. Berbagai macam sumber yang pernah saya dengarkan itu ada yang bilang RDT-nya diperiksa di hari ke-14 ya Bu ya waktu itu. Ada juga yang menyarankan untuk mengecek PCR. Nah, tapi layaknya umumnya para dokter untuk mengatakan orang tersebut telah sembuh dari leptospirosis itu dilihat dari sisi klinis dan juga laboratorium ya gitu. Misalnya dengan PCR-nya sudah negatif dan klinisnya juga sudah tidak sakit lagi ya Bu. Nah, kemudian untuk dari sisi pencegahan tadi yang PHBS itu atau perilaku hidup bersih dan sehat, Bu Mary sudah sangat luar biasa ya menjelaskan dari sisi pencegahan lingkungannya ya Bu. Nah, untuk dari sisi perorangan saat ini tuh ada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya dia saat mau beraktivitas dan sesudah beraktivitas mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian apabila di dermaga misalnya Ibu beraktivitas yang menggunakan alat pelindung diri, bukan alat pelindung diri seperti orang COVID ya, seperti astronot bukan.
itu akan juga membebani ya. Misalnya sederhana seperti menggunakan sepatu boot ya Bu ya, yang tentunya tidak bolong ya. Kalau nggak sepatu boot, gimana sepatu biasa? Nah, yang penting dia tidak rembes, itu aja gitu. Karena pernah ditanyakan juga oleh salah seorang pedagang ikan ya Bu, waktu itu di dermaga ya, dokter, kita ini pedagang ikan, penghasilan kami ini pas-pasan. Cina dikasih pun tidak ya Bu. Gimana dokter? Ya udah, yang penting begini, ketika kamu ada luka, segera obati, kemudian tutup lukanya, dan jangan sampai terkena air yang memiliki probabilitas terkontaminasi oleh bakteri Leptospira. Itu dulu, yang penting itu. Nah, kemudian juga jangan lupa pakai sarung tangan gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin pencegahan-pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan dari sisi perorangan ya Bu ya. Oke, betul. Nah, untuk air yang terkontaminasi dengan Leptospira ini mungkin di Wilker Pelara ada nggak sih Bu kasusnya? Atau belum ada? Kita masih jadi PR ini ya. Jadi kita masih ada satu PR lagi untuk pemeriksaan di air sama di tanahnya. Kita pengen tahu apakah nanti positif atau Leptospira atau tidak. Sampai saat dulu, baru minggu ini baru mau dilakukan pemeriksaan. Oke, berarti memang belum ada ya. Jadi baru ada kasus untuk pasiennya aja ya, dan ditemukan di tikus sama di manusianya sudah ada. Di manusia pun itu hasil RDT ya. Oke, baik. Sebentar ya, aku nanya apa lagi. Oke. Nah, selama ini kan penemuannya sudah aktif gitu ya untuk penemuan kasusnya ini. Apakah ini tuh berbayar nggak sih Bu? Enggak. Oh enggak, gratis ya Bu gratis. ya? Jadi untuk screeningnya gratis. Penangkapan, masang perangkapnya juga gratis ya untuk itu? Sebenarnya semua kita lakukan gratis kalau kita selama melakukannya di daerah. Di situ ya, selama kita pelayanan di dermaga, baik itu dari mulai pemasangan perangkap tikusnya, terus kita ginjal yang dapat dari tikus yang kita periksa juga tidak menekankan pada masyarakat yang ada di sana, juga pas terutama untuk deteksi ke orangnya juga sama, kita tidak membebankan biaya ke mereka. Iya, jadi Sobat Q, kalau BKK Bandung itu no gratifikasi, no suap ya Bu ya, pokoknya anti korupsi, segala tindakan yang memang sesuai dengan SOP-nya memang gratis ya Bu ya? Iya. Wah, mantap ya Sobat Q. Oke, sudah di penghujung acara, mungkin Dok, mungkin ada kesan atau pesan untuk Sobat Q yang sedang menonton, mungkin dari sisi lingkungan dengan kesehatannya, mungkin boleh Ibu dulu. Terutama mungkin lebih ke hygiene sanitasinya ya, pribadinya, apapun habis kegiatan apapun lakukan cuci tangan bersih, cuci tangan kaki terus dengan menggunakan sabun yang ada, yang dulu kita ada kan berapanya 7 langkah di air yang tangan. mengalir. Betul, jangan air yang kobok gitu ya Bu ya. menggunakan alat pelindung diri, mungkin yang paling sederhana bahasanya adalah sepatu boot dan sarung tangan, terutama kan untuk menghindari luka ya, karena apalagi masyarakat nelayan yang di sana kan hubungannya dengan pemeliharaan ikan segala macam, pasti ada luka sedikit ya, minimal dari cucuk ikan atau apa, itu adalah salah satu pot entry-nya si Leptospira masuk ke tubuh kita gitu kan. Nah, jaga kebersihan lingkungannya, tidak menyediakan tempat untuk berkembang biak, dan tutup semua akses masuk ke lingkungan. Dan ketiganya adalah tidak disediakan makanan untuk si tikus ini ya. Ya. Terus mungkin juga kalau dari pengolahan makanan tuh sampai matang ya Bu ya, air juga sebaiknya juga dimasak dulu ya. Oke, baik. Mungkin untuk ada lagi Bu? Ya, ada. Untuk nanti kita dokter? Kalau dari saya kesimpulannya, leptospirosis ini dulu di atas kertas, kini mulai hadir di lapangan dan mulai terungkap ya, gitu kasusnya. Apabila kita menemukan orang dengan gejala yang sudah tadi kita jelaskan ya, dia tinggal di tempat beresiko, cobalah mulai untuk
memikirkan ke arah leptospirosis. Nah, karena itu penyakit yang berbahaya ya, gitu. Kemudian agar tidak kita juga merasa cemas ketika muncul gejala-gejala tersebut, jangan enggan untuk mencari pengobatan atau ke pelayanan kesehatan. Biarkanlah mereka yang menentukan ya, apakah leptospirosis ataukah mungkin hepatitis ataukah mungkin penyakit yang lainnya gitu. Dan apabila sudah berobat, jangan putus tengah jalan. Tuntaskan. Karena itulah yang akan memberikan manfaat. Leptospirosis ini bukan penyakit yang tidak ada obatnya. Justru ada obatnya, hanya kadang disepelekan. Gitu. Ya, justru seperti itu kira-kira. Karena mungkin merasa udah baikan dikit, minum obatnya nggak tuntas, justru itu yang bikin ini ya dok ya, tambah bahaya ya dok ya. Betul sekali Bu Eva. Kira-kira seperti itu. Oke, nah Sobat Q, itulah tadi obrolan kita tentang leptospirosis. Semoga bermanfaat dan tentunya juga jangan menyepelekan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apalagi ini cuci tangan yang sering terlupakan ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Q yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk jaga terus kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Dadah, sampurasun. Wassalamualaikum. Sampurasun Sobat Q. Hati-hati tanda gejala leptospirosis. Sakit kepala, nyeri otot betis, mata merah, kekuningan pada kulit, demam, lelah. Cara mencegahnya: memakai sepatu bot, menutup luka, membasmi tikus, Pelabuhan Sehat